miliar. Bahkan dari sejak premi pertama ya, Prudential atau perusahaan asuransi udah siapkan dana 1 miliar untuk Bapak. Ya, nah gitu ya cara resiko saya. Gitu. Nah ini ya, Pak, pada saat tidak terjadi resiko, ya premi juga tidak hilang. Ya premi akan dikembalikan bertahap kalau bahasa saya seperti itu, terutama kalau dia pendidikan rendah, pendidikan tidak terlalu tinggi. Ya jadi ada uangnya Pak. Gunanya untuk apa? Asuransi penghasilan ini dibutuhkan keluarga Bapak sampai Bapak usia 55 atau 60 ya biasanya. Anak-anak udah besar kan? Nah, Bapak 10 tahun nggak usah bayar premi, nanti bisa melakukan cuti premi. Dari dana yang dikembalikan ini Bapak harusnya bayar sampai 60, Bapak nggak usah bayar sampai 60 tahun. Atau bisa juga dibilang Pak sekaligus menyiapkan namanya dana pensiun. Jadi ini konsep asuransi modern Pak. Pada saat ada risiko, keluarga Bapak tidak kehilangan uang. Pada saat tidak ada risiko, Bapak akan punya uang. Terutama kalau saya lihat nih, Bapak kan swasta nih, Bapak udah punya persiapan dana pensiun belum? Oh belum. Ya udah bisa disiapkan dari gitu ya teman-teman ya. Cara saya seperti itu. Oke? Ya, saya juga bikin tabel HS ya. Jadi saya sekarang kalau bikin HS nggak campur-campur lagi. Ya, nggak pakai produk yang macam-macam. Paling PAA nggak terlalu besar ya, HS. Ya, kemudian kita kasih tahu dia perlu nggak perlindungan premi, kalau perlu masukin, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya, teman-teman saya pakai strategi juga start up dan start down ya, pakai alur penawaran. Ya, sama siapa kita bicara? Kalau sama karyawan atau profesional seperti dokter, ya saya biasanya bawa cover penghasilan dulu. Karena dokter ya dan karyawan itu sangat bergantung sama penghasilan, teman-teman. Benar nggak? Kalau bisnis, kalau pencari nafkahnya meninggal, bisnisnya hilang nggak? Ya masih ada kan? Saya barusan ada pengusaha kota terbesar di Cirebon ya, meninggal, ya dia nasabah kita. Meninggal, istrinya padahal sebelumnya nggak dipasrahin tentang bagaimana cara ngurus bisnis, ternyata masih bisa cover. Ya jadi seorang pebisnis ketika hilang itu dalam tanda petik ya, tapi juga harusnya tetap diamankan. Ya itu dia masih ada pegangan. Gitu ya. Jadi ya mutlak membutuhkan. Ya, sebenarnya pengusaha juga sama juga ya. Cuma ini kalau di HU seperti itu karena pengusaha ngomongnya kayak gitu saya. Ya kalau saya meninggal kan tokonya masih 2 istri saya. Nah gitu ya. Nah, jadi kalau karyawan atau dokter itu sangat bergantung sama penghasilan. Kalau dokter meninggal, istrinya bisa langsung jadi dokter nggak? Kalau manajer meninggal, istrinya bisa langsung jadi karyawan gaji 10 juta. Mereka sangat bergantung sama penghasilan. Ya, jadi bila saya pakai alur itu, kalau pengusaha kita banyak masuk pakai cover utang. Nah, itu kalau di Cirebon saya nggak tahu di Surabaya. Cirebon itu masih wow gitu kalau cover utang. Karena nggak ada agent lain yang nawarin seperti itu. Yang lain masih kesehatan, masih pakai Pak Ali ya. Nah, kalau kita udah dan mereka wow, ya. Tahu nggak Bapak kalau pinjam uang di bank, aset Bapak dihargai berapa teman-teman? 50%. Ya, semua utang di atas 400 juta tidak ada asuransi jiwa otomatis dari bank. Ya, itu kita udah survei. Kalaupun ada asuransi jiwa itu dia kerjasama. Ya, misalnya ya saya sebutkan apa ya? BRI dengan BRI lagi itu beda loh ya. Itu nggak langsung ada. Karena bank itu dengan pegang sertifikat itu sudah aman, betul nggak? Kalau dia meninggal di tengah jalan, hutangnya jatuh tempo, rumahnya kan tidak dijual sama dia, sertifikatnya dia. Ya nggak aman siapa? Nasabah. Ya kalau meninggal di tengah jalan, hartanya habis, udah nggak bisa bayar utang, keluarganya yang harus bayar, asetnya hilang lagi. Itu cukup menakutkan untuk beberapa orang. Ya, dan situ kita banyak closing. Ya, jadi kalau pengusaha kita tawarin cover utang. Ya, nah kalau dia nggak mau teman-teman, ya cover penghasilan, cover utang nggak mau, kalau pengusaha turun kita tawarin konsep cover penghasilan. Ya, kalau karyawan nggak mau, kita turun ke kesehatan. Itu sih cara kita sekarang proses.
Ya, dan kesehatan juga ada skripnya ya. Seperti itu. Kita banyak pakai skrip cara mengajar. Kalau kesehatan nggak butuh, baru kita turun pensiun. Ya, kalau pensiun nggak butuh, baru kita ke pendidikan anak. Kalau kita closing di cover penghasilan, kita tanya dia, bukannya nggak boleh jual kesehatan ya, boleh juga. Kita tanyain sama dia, Pak, masih butuh program kesehatan nggak? Udah aja, bagus Pak program kesehatannya. Oh enggak, saya pakai BPJS aja. Oh ya udah. Ya, nah gitu sih cara kita. Jadi polisnya sangat spesifik sekarang. Nggak kita campur-campur. Jadi nasabah tahu polis ini nilainya 1 miliar misalnya. Ya, sehingga Pak dia mau les, kita kasih tahu sama dia, Pak, apa Bapak nggak mau pertimbangkan lagi? Kalau Bapak nggak bayar premi lagi, keluarga Bapak kehilangan 1 miliar. Sayang sekali. Kalau dulu polis kesehatan kita agak susah ya. Pak, sayang loh Pak kalau Bapak nggak terusin polis ini. Kalau Bapak sakit gimana? Ya saya nggak doa sakit Mas. Ya kan? Tapi kalau ini gimana? Pak, saat Bapak tutup usia keluarga kehilangan 1 miliar. Masa dia bilang, saya nggak tutup usia kok nggak akan pernah mati. Dia nggak bisa mengelak. Karena mati itu kepastian. Kalau sakit, bisa aja loh, orang nggak pernah sakit dalam hidupnya. Ya, jadi kita harus di lapangan seperti itu sekarang. Ya, teman-teman sekali lagi, apa yang saya sharing di sini nanti didiskusikan sama leader ya. Karena belum tentu cocok dengan tim Anda. Ya, didiskusikan lagi. Berbahaya kalau Anda terapkan sendiri ya. Itu. Oke. Ini teman-teman ya, kita pakai strategi alur penawaran. Kemudian kita juga fleksibel di program ya. Kalau dia nggak bisa premi misalnya kita tawarin 2 juta, ya Pak, nggak apa-apa Pak. Gimana kalau Bapak ambil 50%-nya dulu, 1 juta. Yang penting keluarga Bapak akan mendapatkan sebuah dana pengganti penghasilan, dana darurat. Ya, kalau dia masih nggak bisa lagi, masa pertanggungannya kita turunkan dan segala macam. Ya, itu ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman ada 3 hal yang kita percayai ya dalam tim ya, dan saya tanamkan itu. Nomor 1, melindungi penghasilan sebuah keluarga adalah lewat asuransi jiwa. Asuransi jiwa dibuat untuk melindungi penghasilan sebuah keluarga. Maka setiap keluarga kita yakin harus punya namanya asuransi jiwa yang setara dengan penghasilannya. Dicatat ya teman-teman yang terakhir ya, harus sesuai dengan penghasilan. Ya, nah saya juga punya tabel ya, tapi nggak bisa ditayangkan di sini ya, belum masuk. Jadi ada teman-teman ya, setiap asuransi jiwa 1 miliar itu melindungi penghasilan 15 juta selama 5 tahun. Jadi kalau dia mau penghasilan dia 30 juta, berarti harus 2 miliar. Kalau dia penghasilan 50 juta lebih kurang 3 miliar. Ya kita ada tabel, jadi dia nanti pilih sendiri. Bapak mau uang pertanggungan yang sesuai yang mana? Kemudian dia yang tabel tadi, preminya sekian Pak. Kalau ini sampai usia 85. Kalau Bapak misalnya, wah saya keberatan preminya, bisa kita turunkan sampai 55 aja teman-teman. Preminya lebih kurang 50-60%-nya. Ya, itulah cara kita fleksibel di lapangan. Jangan kalau dia nggak kuat, kita paksa terus. Ya, kita harus juga fleksibel di lapangan. Ya, turunkan masa pertanggungan dan segala macam. Ya, hal yang kedua yang kita percayai bahwa setiap keluarga harus menyisihkan lebih kurang 10% untuk melindungi penghasilannya. Ya, ada sebuah video dari pemerintah ya, dari OJK ya, yang juga menyarankan bahwa setiap keluarga menyisihkan minimal 10% untuk yang namanya asuransi. Ya kita ambil minimalnya apa? Yang penting gampang dulu ya. Pak, boleh nggak Pak? Ini juga anjurannya pemerintah Pak, menyisihkan 10% untuk berjaga, untuk membangun dana darurat Pak. Ya tujuannya pada saat ada kejadian di luar rencana Bapak di masa depan, ya tidak sampai menimbulkan kerugian yang sangat besar untuk keluarga Bapak. 10% aja Pak, titipkan sama saya Pak, dan Prudential. Anggap aja Bapak nggak usah mikir yang 10%. Kalau saya kurangi 10%, nggak akan mempengaruhi ya Pak ke uang Bapak. Cara kita seperti itu ya teman-teman. Dan yang ketiga yang kita percayai bersama ya harusnya, bahwa tidak ada cara lain ya, yang lebih murah
dan lebih efektif atau lebih cepat untuk melindungi sebuah penghasilan selain lewat polis asuransi. Udah kelihatan kan teman-teman? Kalau dia mau melindungi keluarganya lewat 1 miliar, kalau dia mau nyiapin sendiri, bagaimana kalau resikonya datang terlalu cepat? Dengan bayar premi pertama di perusahaan asuransi, ya perusahaan yang menyiapkan dana sebesar dana yang dia inginkan. Murah ya teman-teman ya? Nah, seperti itu. Ini saya ulang-ulang terus karena saya harus mengubah pola pikir dari tim saya. Ya, so tiap hari Senin ya saya ini ya, nah gitu ya, itu caranya menggerakkan tim, dicuci otaknya. Ya, tapi yang bagus ya, jangan khawatir teman-teman ya di sini. Ya teman-teman, saya juga pakai konsep apa ya dalam menawarkan asuransi jiwa, pakai konsep agama. Ya kalau dia Muslim saya ingatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya, muda sebelum tua. Artinya apa Pak? Kalau Bapak sekarang muda harus berpikir nanti tua hidupnya seperti apa. Jangan habiskan semua penghasilan Bapak saat ini. Ya, sehat sebelum sakit. Kalau sekarang sehat, ingat Pak, dalam hidup kita juga bisa diberikan sakit. Dan kalau sakit, apa cara Bapak untuk membayar biaya rumah sakit misalnya? Ya, apalagi? Apa tadi? Muda sebelum tua, muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin. Kalau Bapak sekarang kaya, diberikan penghasilan, ya ingat Pak, ada saatnya dunia bisa berputar juga. Pada saat kita diberikan cobaan, apa ikhtiar Bapak? Ya, lapang sebelum sempit, mumpung sekarang diberikan ya kesempatan untuk bisa memberikan, berpikir yang terbaik untuk keluarga. Bapak harus pikirkan dan hidup sebelum mati. Ya kalau kita hidup kita harus berpikir bagaimana saat kita meninggal, apalagi pada saat anak-anak masih bergantung kepada penghasilan kita. Pak, polis asuransi adalah salah satu cara ya untuk memenuhi apa yang diajarkan agama. Ya, untuk agama Kristen Katolik ya saya sering pakai Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf ketika di Mesir ya diberikan kepercayaan oleh Raja Mesir untuk menafsirkan sebuah mimpi. Ya, ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk, ada 7 butir padi kurus ya, makan 7 butir padi yang berisi. Artinya apa? Dalam hidup Pak, ada namanya ketidakpastian. Pada saat Bapak sekarang sehat, pada saat Bapak sekarang punya penghasilan yang bagus, kita juga harus menyiapkan pada saat nanti hidup memberikan sebuah cobaan. Seperti Nabi Yusuf, ketika kita berkelimpahan, kita harus menyimpan, menyiapkan. Manusia itu harus berjaga-jaga untuk terjadi kejadian yang di luar rencana dia. Pak, polis asuransi adalah salah satu cara untuk bisa menerapkan apa yang diajarkan oleh agama kita. Ya teman-teman ya, saya pakai itu biar menyentuh hatinya. Ya, tentu pakai pemerintah ya teman-teman ya. Pak, pemerintah menganjurkan, pemerintah itu senang teman-teman kalau ada perusahaan asuransi swasta. Kenapa? Karena kalau ada seorang pencari nafkah meninggal, ya tidak ada sebuah keluarga yang terancam bangkrut atau miskin. Kalau nggak punya asuransi swasta yang nanggung siapa? Negara. Harus kasih nanti jam kesmas, ya kan? Kalau keluarganya standar hidupnya turun ya teman-teman ya. Nah, kasih jam kesmas, pemerintah kita berbani. BPJS saja udah rugi 10 triliun. Masih mau ditambah 1 keluarga lagi. Ya? Teman-teman udah lihat videonya OJK? Udah ya? Nah, ajar-ajar saya kadang ada yang kasih di HP, di tablet, diputar di depan nasabah. Pak, pemerintah aja menganjurkan Pak menyisihkan minimal 10% dari penghasilan Bapak untuk namanya melindungi ya penghasilan masa depan. Bukan kata saya Pak, kata pemerintah. Dan yang terakhir adalah anak. Pak, yang butuh sangat bergantung pada penghasilan Bapak adalah anak. Ya, pada saat terjadi hal di luar rencana, penghasilan keluarga hilang. Pak, program ini bukan untuk siapa-siapa. Program ini adalah untuk anak-anak Bapak. Istrinya minggir dulu ya. Sebenarnya juga buat istri sih. Ya, tapi kita sebut belakangan ya. Terutama kalau bapaknya ada sensi ya. Mau dikawin lagi gitu ya.
Ya, nah ini teman-teman saya sering pakai ya. Nah, singkatan-singkatan kayak gini banyak saya pakai untuk tim supaya mereka ingat kalau asuransi jiwa apa, gitu ya. Oke teman-teman, nah ini saya mau sharing ya, namanya personality plus. Mungkin teman-teman di agensi udah diajarin juga. Kemarin saya lihat Pak Kanggo sama Ibu kan sering pakai kata-kata personality ya. Nah, teman-teman saya belajar dari sebuah teori kepribadian bahwa kepribadian itu dibagi menjadi 4. Udah tahu ya teman-teman ya, mungkin ya. Nomor 1 namanya koleris, yang ini namanya sanguinis, yang ini namanya melankolis, yang ini namanya pragmatis. Kalau koleris itu orangnya dominan, ya, nggak suka didominasi, harus dia yang mendominasi. Kalau sanguin orangnya have fun, ya, senang-senang, nah, pokoknya senang-senang lah, nggak mau rumit-rumit, ya, senang-senang, populer ya, dia senang jadi pusat perhatian. Kalau melankolis orangnya perfect, harus semua sesuai SOP, sesuai aturan, ya. Kalau pragmatis orangnya ya cinta damai ya teman-teman, tenang, nah, cinta damai, tenang, sabar, ya. Nah teman-teman, kalau yang atas ini namanya extrovert. Orang koleris dan sanguin itu extrovert, dia suka meluangkan energi dia untuk sesuatu yang di luar dia, suka di luar rumah gitu, ya. Terus dia suka tercurah energinya di luar dia. Kalau yang di bawah ini namanya introvert. Ya, dia lebih suka berkutat pada dirinya sendiri. Ya, lebih suka di rumah, lebih suka baca buku, ya. Kalau ini di luar rumah. Itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya terbiasa mengenali ya calon nasabah atau setiap siapapun lah orang yang saya temui berdasarkan kepribadian ini. Supaya apa? Supaya saya bisa menyesuaikan apa yang saya lakukan dengan kepribadian dia. Ya, jadi gini. Atau gini teman-teman, bisa tambahin dulu ya. Kalau orang koleris dan melankolis, mereka sangat orientasi sama pekerjaan. Kalau orang sanguin sama pragmatis, dia senang pada hubungan. Ya, nah cara lain untuk mengenali juga ini wajah ya teman-teman ya. Kalau orang pragmatis, wajahnya senyum terus ya, nggak ada apa-apa juga senyum. Orang pragmatis, ya, kayak saya kan banyak senyum ya. Saya orang pragmatis, ya, saya orang introvert, ya. Kalau melankolis orangnya muram ya. Pokoknya kalau deket dia itu pikirannya berat-berat gitu, serius, ya, serius semua dipikir, ya. Pokoknya serius banget, ya. Kalau sanguin, kalau koleris orangnya ya dingin, nggak banyak senyum, nggak banyak ngomong, dingin, cool, ya, cool. Kalau orang sanguin, ya kita diam dia cerewet, kita diam aja, nanti ngomong, gitu ya. Dia nggak tahan diem kalau ya. Cara ngetesnya gampang, kita diem aja, ya. Oke teman-teman. Nah, kalau kita terapkan di selling gimana? Ya, oke, kita terapkan di selling ya sekarang ya. Nah, pertama kita harus identifikasi orang dulu. Setiap orang itu punya satu kepribadian yang dominan. Tapi saya biasanya sebenarnya setiap orang punya 4-4-nya. Ya, kayak saya itu punya 4-4-nya. Ya, tapi mungkin dulunya ya besar di pragmatis, ya di sini agak besar, di sini nggak besar, di sini kecil. Ya, jadi setiap orang bisa punya 4-4-nya. Ya, tugas kita kalau mau memahami kepribadian manusia adalah segera mengidentifikasi nomor 1 dan nomor 2. Dominan yang mana? Ya. Nah, caranya gimana teman-teman? Yaitu lihat wajah. Ya. Lihat suara kalau saya. Kalau suaranya besar, ya, itu pasti di sini. Untuk jenis kelaminnya ya. Besar itu di sini. Kalau suaranya di sini ya. Nah, kalau suaranya lembut halus itu pasti di sini. Tinggal dilihat aja ya, dia cara berpakaian seperti apa. Kalau sembarangan ya orang pragmatis, ya. Kalau dia orangnya rapi, detail, ya, dia orang melankolis. Kalau suaranya besar, bajunya, wah ya, yang sering-sering, ya, ketawanya
Wah ya, orang apa teman? Sanguin, ya. Tapi kalau nggak terlalu menyolok, dia orang koleris, ya. Nah itu ya, step 2 untuk namanya mengenali kepribadian. Nah, teman-teman, saya suka pakai ini untuk namanya mengenali calon nasabah. Ya, misalnya gimana? Kalau orang koleris, ya, dan melankolis, dia fokus pada program. Jadi kalau orang ini, dia nggak terlalu mementingkan hubungan. Ya, jadi segera kita kenalin. Ya. Kalau dia orang koleris dan melankolis, bahasa basinya nggak usah banyak-banyak. Pokoknya ngomong aja, kamu ke situ mau apa? Ya, jangan nanya dia ya, anaknya lagi apa-apa, istrinya lagi apa-apa, kucingnya lagi apa-apa. Icebreaker-nya 1 jam. Ya, nanti dianggap dia kita itu nggak profesional dan menjilat. Ya, nah kalau orang koleris, kalau melankolis dia suka sekali dengan detail. Jangan sampai kita ngeprint halaman proposal hanya 3 halaman aja. Ya, harus diprint semua dari halaman 1 ke halaman belakang. Dia suka detail. Kalau orang koleris suka tujuan, nggak usah detail-detail. Misalnya kita segera identifikasi dia. Ya, kalau dia orang melankolis harus detail. Ngomong tentang kerajaan kita diperhatiin sama dia. Ya, dia akan memperhatikan detail-detail dan kritis. Kalau orang koleris dia ngerti tujuan. Yang penting tujuan program ini apa? Pak, tujuan programnya menjadi penghasilan apa? Pada saat terjadi gagal-gagal, ya nggak usah cerita terlalu detail. Ya. Dan orang koleris nggak suka didominasi ya teman-teman. Jangan sampai kita sok pintar di depan dia. Ya. Nah, kalau orang yang kanan itu orangnya hubungan banget, ya. Jangan ngomong program terlalu detail sama dia, pusing. Ya, orang sanguin, orang pragmatis diomongin program, proposal, ya nilai tunai, perhitungan dana pensiun usia 60 tahun, mereka pusing, ya, dan nggak bisa closing sama kita, karena kita dianggap agent profit, agent nggak asik. Ya, sama orang sanguin dianggap sebagai agent yang nggak asik. Kalau sama mereka, ya orang sanguin ini, yang penting dipuji. Ya di servis, ya wah ibu bagus banget, cantik banget ibu hari ini, wah bapak ganteng sekali ya, banyak bahasa basinya. Ketemu 1 jam ngomong program 5 menit, ya 5 menit gosip. Tapi dia asik ya, dia nyaman. Yang penting nyaman, dia nggak peduli program ini buat apa. Kita terangin pun dia nggak ngerti juga. Karena dia nggak pernah mikir masa depan. Ya. Orang ini mikirnya masa sekarang, ya, yang mikir masa depan tuh ini, ya. Kalau ini sangat berhati-hati dia harus tahu bagaimana program ini bekerja, ya, seperti itu. Dia mikirnya lama, ya, nggak bisa dibesar-besar. Kalau orang ini, ya. Nah, kalau sanguin itu ya teman-teman ya, kenapa? Kok sanguin ya, jalin hubungan sama dia. Ngomong program nggak sama, ya. Nah, kalau orang pragmatis, ya, nah ini lebih gampang lagi, datangin terus aja. Sampai dia nggak enakan, ya. Orang pragmatis itu orang yang nggak enakan teman-teman ya, ya kan? Nggak enakan dia, ya. Didatangin terus lama-lama pasti bosan, ya. Dan kalau orang pragmatis dia sangat suka pada keluarga, ya. Kita ngerti tentang keluarganya segala macam. Kalau orang sanguin, nah, ya tentang dirinya. Tidak ada yang salah ya teman-teman ya, 4 kepribadian ini memang mereka dilahirkan seperti itu. Walaupun dalam hidup bisa juga berubah. Tapi tugas kita sebagai agent adalah, kalau saya ya, segera mengidentifikasi supaya saya bisa bersikap terhadap dia. Karena yang namanya closing dengan nasabah, ya itu adalah ketika kita bisa merebut hati dia. Jangan sampai Anda melakukan pendekatan secara hubungan terlalu intens pada orang-orang yang pakai otak kiri. Ini kan pakai otak kiri mereka. Ini pakai otak kanan kan? Ya, buat mereka program nggak penting, buat mereka penting, ya. Bahasa basinya terlalu lama, ya. Atau sama ini ya, ngomong sama orang sanguin dan pragmatis terlalu berat. Ya, dia juga, aduh pusing banget sih, namanya polis asuransi ribet banget sih, ya. Nah, cari agent yang lain, ya. Ayo, ngopi-ngopi yuk. Wah, yang senang ya, dia ngajak ngopi-ngopi, diajak ngomong, diajak nonton, ini seminggu selesai. Ya, kalau sampai bisa seperti itu ya. Tentu saja teman-teman bukan 100% ya, tapi paling tidak membantu ya, cara kita approaching dengan nasabah, cara kita membangun hubungan.
Ya, untuk pribadi kita sendiri juga, ya, segera kenali Anda itu kepribadian yang mana. Ya, apa yang dominan nomor satu? Ya, apa yang dominan nomor satu ya, gitu. Supaya Anda bisa menyeimbangkan. Gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk rekrut juga sama, ya. Misalnya kalau orang koleris tentang pencapaian, kalau orang sanguin itu tentang kebebasan. Kita nggak perlu ngomong, pencapaian, kebebasan ya, karir, misi. Ya, kalau sama orang koleris nggak usah ngomong misi-misi ya. Misi membantu orang, nanti kok jadi agent asuransi masuk surga. Nggak perlu ya, yang harus diomongin adalah 100 juta, 5 tahun. Ya, agency manager. Nah, itu dia senang banget. Kalau sama orang sanguin ya, bebas loh, ya, nggak perlu absen, kamu atur sendiri pekerjaanmu. Nah, itu ya teman-teman ya. Dan cara coaching saya juga selalu pakai teori ini. Ya, mungkin terlalu pendek waktunya. Ya. Pak, boleh diulang sedikit Pak, tadi pencapaian, kebebasan, terus apa Pak? Ini pencapaian, Bu. Ini kebebasan ya. Dia senang kebebasan, trip jalan-jalan dia juga senang ya. Kalau ini dia senang sama karir Bu, ya kecil ya. Kamu bisa juga nih ambil nanti namanya financial planner ya kalau namanya. Dia suka Bu, yang hitung-hitungan financial planning dia suka. Kalau orang sanguin kita ajari financial planning, dia bilang susah amat sih jadi agent asuransi, ya. Susah amat sih jadi agent asuransi. Nah, gitu ya. Nah, kalau pragmatis biasanya tentang misi ya. Saya juga jadi agent asuransi karena misi ya. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Oke teman-teman, saya seperti ya. Oke, ini yang terakhir teman-teman ya. Teman-teman, di tahun ini kita juga sangat memaksimalkan group selling. Siapa tahu ini bisa jadi ide juga buat Anda ya. Kita ada group selling di tim kita ya. Nah, ini adalah group selling ya. Setiap bulan kita melakukan group selling di Cirebon. Ya, setiap ada nasabah yang closing bulan ini, bulan depannya diundang. Ya, supaya apa? Nah, ini kita bisa reselling lagi, menjaga persistensi ya. Kalau ini foto-fotonya dulu ya. Nah, ini group selling ya. Setiap bulan kita rutin sekali group selling di Cirebon ya, dan hasilnya luar biasa. Ya, nah ini juga kita bisa menyerahkan klaim ya, testimoni ya untuk group selling. Ini pengusaha rotan tadi yang kaya tadi ya teman-teman ya, termasuk paling kaya di Cirebon, bayangin ya, paling kaya dan polisnya dibuatin berapa nih upahnya? 197 juta. Untung kaya raya ya. Jadi keuangannya nggak terganggu. Ibu ini bisa langsung ngambil alih perusahaannya. Padahal ini nggak pernah diajari sama bapaknya. Asetnya aja nggak pernah diomongin. Pada waktu meninggal baru diomongin. Ya, tapi syukurnya dia bisa menarik. Ya, dan ini akibat polis-polis bodong yang saya buat tadi. Ya, maksudnya cuma 200 juta ya. Aduh, buat apa ya gitu. Jadi akhirnya setelah suaminya meninggal, ibunya akhirnya membuka satu polis baru ya, UB-nya 10 miliar. Soalnya udah belajar teman-teman ya, udah belajar ya, anaknya juga kita bikin UB segala macam ya. Ya teman-teman, nah ini di Tarakan juga kita bikin namanya client gathering ya. Cuma sekarang masih belum maksimal karena ongkosnya terlalu tinggi di Tarakan ya. Di Cirebon kita ada kerjasama sama satu hotel ya, 50.000 per pax. Nah gitu ya, masih terjangkau. Nah teman-teman, kita concern pada client gathering. Pertama karena Prudential waktu itu ngajurin kan group selling ya, kita ikut arus aja, bodoh-bodoh ikut arus ya. Kalau Prudential ngajurin kan berarti bagus kan. Saya juga mulai belajar ya, supaya anak-anak juga nggak canvassing terus ya, nggak referensi, tapi juga pakai grup selling karena kekuatannya luar biasa teman-teman. Kalau grup selling itu ya, udah dikasih makan, diservis ya kan, bisa ketemu nasabah yang lain, ketemu atasan ya, itu buat mereka sebuah pengalaman yang luar biasa. Bukan hanya servis saat itu, tapi ketika mereka pulang ya, mereka juga bisa cerita sama yang lain ya. Referralnya tuh kuat sekali dengan cara group selling ya. Jadi service pada klien ya, kita edukasi ulang juga. Barangkali agent kita presentasinya kurang bagus ya waktu closing ya, sehingga kita juga bisa reselling ya. Kita banyak sekali reselling di group selling ya. Kita juga mengundang calon nasabah ya. Jadi anak-anak saya itu memang luar biasa sekali ya. Jadi mereka bukan hanya punya program 3 unggulan, bukan hanya cover penghasilan, cover utang sama warisan. Nomor 4 client gathering. Artinya apa? Pada saat ketemu nasabah baru, pada saat ketemu nasabah agent yang tidak maintain, karena agentnya di Jakarta atau di mana, mereka langsung tarik semua ke client gathering. Ya, karena nasabah juga senang ya, agentnya nggak pernah hubungin, nggak maintain.
ya diajak ke acara kayak gini mereka merasa dihargai lagi, ya, dan terjadi closing yang baru, ya teman-teman ya. Reselling nasabah lama ya, testimoni ya, itu penting sekali. Menjaga kualitas polis ya. Nah di acara itu mereka akan tahu ya polisnya itu sudah sesuai belum dengan perencanaan keuangan yang benar ya, dan persistensi kita harapkan akan naik dari polis tahun ini ya, dan menaikkan brand image agency. Wah kalau ikut agensinya ini luar biasa ya, aku jadi nasabah bulan ini, bulan depannya udah dipanggil makan-makan. Nah itu di Cirebon efektif sekali. Ya saya nggak tahu kalau di kota besar di Surabaya ya, karena beberapa teman di Surabaya juga sampaikan sama saya ya, susah banget undang orang di Surabaya. Ya tapi kalau di Cirebon senang ya teman-teman ya, wah, hiburan dikasih tari topeng senang ya. Habis itu tanda tangan ya, ya. Ya, makanya teman-teman tips hari ini harus ada diskusikan lagi ya sama leader Anda, apakah sesuai dengan market Anda saat ini, ya, apakah sesuai dengan karakter tim Anda saat ini, ya. Saking kita concern dengan client gathering, group selling untuk final sprint ya 2,5 bulan terakhir, ya tim di Cirebon itu menaikkan frekuensi group selling dari sebelumnya sebulan sekali menjadi 2 minggu sekali, karena kita mengejar omset. Ya, saya kasih tahu sama mereka, setiap mengundang satu keluarga, kita harus mendoakan dia closing 12 juta lebih. Jadi kalau kamu undang 5 keluarga, kamu bisa dapat 60 juta lebih. Lumayan kan kejar. Ya, jadi anak-anak semangat semua. Ya, untuk undang satu keluarga 12 juta, satu keluarga 12 juta, minimal ya. Nah, itu strategi yang kita kasih di final sprint, termasuk mini gathering ya. Saya juga sekarang ada strategi mini gathering. Apa itu? Kalau nggak sempat datang ke gathering besar, leadernya yang datang ke rumah dia. Ajak makan di restoran, ya. Orang nasabah-nasabah yang punya sinyal beli, ya. Nah Pak, jadi cara mudah itu penting sekali kalau klien gathering harus pas ya. Pak, ini selama Bapak terpilih ya sebagai nasabah yang akan dikunjungi langsung oleh atasan. Atasan saya akan ke sini Pak. Ya, kita makan aja ya nanti di restoran ini. Bapak kalau ada saudara boleh aja. Nah itu program kita di 3 bulan terakhir mini ya. Jadi kalau dia nggak sempat datang, ya kita yang datang ke mereka. Karena kita udah kepepet teman-teman 3 bulan ya. Harus gila, mana? Nah itu ide gila yang kita lakukan ya. Namanya mini gathering, nanti dibawa whiteboard ini ya. Ada cari restoran yang cukup privat ya, setelah makan ya kita SBK kenalan ya udah. Kesempatan kita untuk presentasi, dan dia pasti memperhatikan daripada kalau kita presentasi di rumah. Ya, ini ide gila karena 3 bulan kita butuh ya teman-teman ya. Ada yang masih kejar promosi dan segala macam. Gitu ya. Oke teman-teman, itu aja ya. Jadi pesan terakhir ya buat saya untuk teman-teman ya, agar kita nggak serve what you serve ya. Jadi kalau kita menjual, kita juga harus mau melayani. Karena hanya dengan melayani teman-teman ya, bisnis kita akan bertumbuh dan misi kita untuk menyebarkan asuransi di Indonesia akan semakin berkembang. Itu saja teman-teman ya, tips buat kita semua pada hari ini, semoga bermanfaat. Salam lagi. Oke, berikan aplaus, terima kasih untuk Dr. Teguh. Mohon maaf Pak, kita ada waktu untuk Q&A ya Pak ya. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, silakan bertanya, silakan angkat tangannya. Tapi biasanya kalau dikasih kesempatan bertanya malah nggak bertanya ini Anda. Iya, mungkin nanti biasanya katanya kan. Iya. Ya, oke. Pagi Pak. Ya, selamat pagi. Saya ingin bertanya Pak. Jadi mengenai caranya Bapak dulu pada saat masih berprofesi di rumah sakit, kan banyak kadang beberapa dari kita ini part timer, jadi masih mungkin pegawai bank atau apapun yang profesinya sudah cukup tinggi di tempat kerjanya, kan takut ya misalnya kalau prospek nanti dicap sama ya misal kalau Bapak dulu sama pasien atau rekan kerja atau sama dokter, ini orang kok gak profesional ya gitu loh. Nah kalau dia gak profesional takutnya digosipin sampai dipecat lah, atau misalnya sama kalau klien nanti klien anggap wah ini gak profesional, aku gak mau ke orang ini lagi. Nah cara Pak Dr. Danu mengatasi hal ini seperti apa ya? Thank you. Ya, oke, thank you Pak. Jadi memang waktu itu cukup berat ya, saya kan masih part-timer, berarti saya buat nama dokter ya. Dokter jual asuransi itu apa kata dunia kan? Dokter gila itu, jual asuransi ya. Gitu. Tapi memang gini Pak, nomor 1 tips saya adalah memang disiplin teman-teman ya.
Dulu waktu itu saya bisa dapat momentum karena saya disiplin. Setiap pagi hari saya selalu tulis di HP saya. Ya, siapa orang yang saya temui hari ini, minimal 2. Ya, nah, misalnya si Adi sama si Budi misalnya, saya tulis di HP saya. Ya, minimal 2 bisa sampai 5. Ya, jadi benar-benar semua itu harus direncanakan. Gak boleh kita tuh keluar gak ada tujuan. Jadi malam sebelumnya itu harus ditulis dulu. Ya, kalau saya seperti itu. Ya, jadi ya udah begitu berganti hari besok ya udah saya gimana ya saya bisa mendekati si Adi tadi, ya kan? Nah, mungkin dengan langsung presentasi atau mungkin dengan sedikit ini ya teman-teman ya, speak bullshit ya tahu ya. Nah, ya pendekatan di diajak makan bakso ya. Ya aku punya penggunaan pendidikan enggak, kalau bisa belajar kayak gitu saya. Ya, nah gitu Pak, itu salah satu tips juga. Jadi buat agent baru, saya juga bilang gitu. Jadi nggak boleh kita nggak punya rencana. Jadi harus punya tujuan ya. Jadi kita harus punya tujuan, angka yang harus dikalahkan. Kalau kamu mau komisi 1 juta, misalnya berapa nasabah? Jadi kamu ketemu berapa? Nah itu kan leader udah ada hitungannya ya teman-teman ya. Nah, setiap bangun tidur harus tulis kayak gitu. Ya itu akhirnya jadi momentum. Lama-lama kita udah nggak hitung masalah 2 atau 5 ya, tapi bisa banyak sekali. Ya, dulu saya sangat termotivasi namanya mengisi nama nasabah. Ya, nama nasabah saya udah 10, saya tulis lagi 15 angka. Sampai 15, jadi harus 15. Udah 15, saya tulis lagi angka sampai 20. Jadi seperti itu cara saya memotivasi diri saya sendiri. Ya, itu satu Pak. Nomor 2 masalah gengsi ya Pak ya. Oke teman-teman, setiap dari kita kan pasti punya namanya rasa gengsi ya. Gitu. Kita kan bukan background keuangan, gitu ya. Nah, memang cara mengalahkan rasa gengsi adalah terus belajar ya bagaimana memang kita yakin produk ini adalah membantu. Ya kan ini sharing ya. Nah, saya dikasih tahu nih saya kayak gitu. Dia tahu kan saya ini nggak bisa jualan teman-teman ya. Ya udah, Dok, kamu ini aja anggap aja kamu ini sedang ngajari orang. Nah, gitu ya. Ngajari orang tentang asuransi. Ya, jadi saya menganggap akhirnya menyingkirkan namanya gengsi itu, ya. Dan itu nanti kalau sudah lama-lama terjadi, ya kita benar-benar udah nggak ada malu lagi ya teman-teman ya. Itulah namanya momentum. Makanya bangunlah momentum itu. Ya, tujuan besar itu akan tercapai dengan melakukan hal-hal yang kecil. Lakukanlah teman-teman hal-hal yang kecil itu secara disiplin. Ya, disiplin itu berarti melakukan dalam keadaan apapun. Mau capek, mau stres, leader bilang minimal 2 orang sehari aku harus lakukan. Komitmen ya, komitmen artinya adalah melakukan walaupun belum ada hasilnya. Apakah saya pernah ditolak? Ya sering sekali ya. Sakit loh ya teman-teman ya. Rasanya ditolak perawat sendiri. Kita ditolak, iya ya. Gak ada hasilnya ya. Tapi saya komitmen Pak, karena saya percaya ya bahwa memang inilah yang harus saya lakukan untuk mencapai satu tujuan yang baru, tujuan yang besar. Yang terakhir adalah konsisten, ya melakukan terus-menerus sampai tujuan tercapai. Itulah yang saya tanamkan di diri saya, ya. Dan saya akhirnya terbangun momentum gengsi itu udah nggak saya pikirkan lagi. Nggak peduli ya teman-teman ya, apa kata orang lain tentang diri kita. Yang paling kita harus jaga adalah apa yang kita katakan pada diri kita sendiri. Saya percaya ya bahwa pengetahuan edukasi tentang asuransi itu wajib dimiliki oleh semua orang. Ya, jadi apapun yang mereka bilang ya, mau bilang seperti ini, yang penting adalah apa yang aku bilang sama diri sendiri. Seperti itu Pak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh. Selamat pagi Pak. Pak, saya mau tanya tadi kan yang antara agent dan konsultan keuangan. Ya. Kalau agent itu kan banyak ngomong. Ya. Nah, kalau konsultan itu banyak bertanya. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa bagi sedikit pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang bisa buat itu biar ngambil kita atau gimana? Oke. Ya. Ya itu penting sekali ya teman-teman. Saya juga sering sharing di grup ya. Pertanyaan apa yang harus kita ajukan ke nasabahnya? Tergantung kita mau nawarin dia program apa. Misalnya untuk asuransi jiwa sebagai penghasilan ya. Gitu. Misalnya kita bisa tanya sama dia ya. Pada saat penghasilan ini, Bapak pernah memikirkan ya,
Atau gini, apa Bapak pernah memikirkan aset apa yang paling penting untuk keluarga Bapak? Misalnya, ya kita mindsetkan dia bahwa penghasilan yang paling penting. Ya. Nah, atau juga pertanyaan yang lain ya. Pada saat terjadi penghasilan betul-betul hilang untuk keluarga, apa yang akan Bapak lakukan? Atau misalnya untuk pensiun, pada saat usia 60 tahun masih mau kerja terus, atau ada uang yang kerja untuk kita. Dengan mengambil program ini, Bapak dapat dua manfaat. Nomor satu, Bapak melindungi penghasilan masa depan untuk anak-anak Bapak. Dan yang kedua, ya pada saat tidak ada risiko sesuai dengan doa kita, Bapak akan mempunyai yang namanya uang untuk masa tua. Gitu ya, Pak ya. Kalau kesehatan ya, Bapak kalau pada saat sakit, apa yang Bapak lakukan? Rencananya apa yang Bapak lakukan? Apa yang Ibu lakukan? Apakah bayar pakai uang sendiri? Ya. Ada sakit-sakit yang membutuhkan biaya besar, sehingga bisa menghabiskan kekayaan yang Ibu sudah kumpulkan. Nah, contohnya seperti itu ya, pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi memang kita harus banyak nanya aja. Ya, walaupun kalau sebagai agent memang kita nggak tahu ya. Oh, ya ngomong terus ya. Kalau untuk orang sanggup juga ada. Orang sanggup. Waduh, orang sanggup ini paling susah ditanya masa depan. Pokoknya ngomong program 10 menit aja. Ya, nah ibu yang tadi itu ya, pengusaha rotan itu sanggup Pak itu. Ya, dan pendidikannya rendah. Kayaknya pendidikannya rendah. Ya, agent saya datang ke sana ya sama agent saya. Ya, UM saya, dia nasabahnya UM saya. Ya, ini karena dia ngomong terus, sampai ngomong terus ya, susah di ini ya. Nah, pada satu titik kita udah bisa menghentikan dia ngomong. Ya, nasab agent saya udah ngomongin laptop, ya, ilustrasi. Nggak usah dia ilustrasi. Ya, yang penting, nah ngomong secara umum aja. Ya, Bu, Ibu sekarang adalah orang tua tunggal dari 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Ya, nah Bu penting sekali untuk namanya punya asuransi jiwa. Nggak usah gambar-gambar kayak itu, dia nggak akan memperhatikan. Dia gambar-gambar kayak itu orang koleris sama melankolis saja. Ya, kalau orang sanggup sama pragmatis, dia lama-lama pusing ya teman-teman ya, bisa pingsan di depan kita. Pokoknya gambar-gambar aja, ya, gitu. Ya, dengan ikut program ini preminya sekian misalnya, ya udah dapat uang pertanggungan 10 miliar. Udah 10 menit aja, kayaknya nggak nyampe 10 menit. Ya, habis itu apa? Dia yang gosip ya. Berapa sih preminya? Sekian misalnya. Ya, habis itu dia gosip ngomong lagi tentang anaknya, tentang kita. Ya. Nggak perlu pakai ilustrasi bahkan. Ya, karena kita kasih ilustrasi itu dia juga bingung kan. Paling cuma mana yang bisa datang. Kan nggak penting benar-benar. Ya, kalau orang sanggup. Ya, gitu sih Pak. Oke. Ada yang mau tanya? Pak, saya mau tanya HO untuk menawarkan UP Jiwa ke sepasang suami istri yang sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja. Oke. HO-nya apa dia Pak? Kok nggak mau ambil kenapa? Ya kan sama-sama kerja, jadi kalau salah satu sama Oh, masih ada satunya ya. Oke. Iya. Oke. Ya, kita bisa ngomong sama dia ya. Kalau sama-sama bekerja, itu memang secara keuangan ya, kita anjurkan Bu, Pak, bahwa masing-masing harus punya namanya uang pertanggungan Pak. Ya, harus melindungi penghasilan mereka ya. Misalnya memang Mbak bisa bilang ini juga. Kalau misalnya dari satu pihak aja gajinya yang satu untuk kebutuhan hidup kan, yang satu bisa untuk disimpan ya. Tapi pada saat satu nggak bisa kerja ya, otomatis kan penghasilan yang dulu juga nggak bisa 100% ya. Akibatnya nanti gaya hidup juga bisa turun ya. Kita harus punya plan A, plan B ya. Jadi nggak boleh Pak, misalnya Pak ngomong gitu ya, nggak boleh kita dua-duanya sama-sama kerja. Misalnya kalau meninggal satu kan masih ada satu penghasilan ya, tapi kan tetap aja penghasilan itu akan berkurang dan bisa beresiko menurunkan gaya hidup dari keluarga Bapak ya. Kita ngomong tentang namanya melindungi ya, kita ngomong tentang namanya bagaimana bisa lebih mengamankan anak-anak Bapak. Kalau misalnya Bapak punya penghasilan 2, nah itu malah lebih bagus lagi, sisihkan masing-masing 10% ya. Jadi keuangannya akan lebih terlindungi pada saat terjadi risiko. Itu sih Pak. Ya. Oke. Masih ada yang mau bertanya lagi?
ini bertanyalah tentang jualan ya. Mungkin yang nggak pinter jualan atau yang takut, mumpung tidak tergandung ya teman-teman, disikat habis nggak apa-apa ya Pak ya. Boleh. Untuk ditanyain terus mungkin Boleh, saya mau saya dulu. atau mungkin yang lainnya, leader lainnya ya. Atau mungkin mau bertanya tentang, oh ada yang mau tanya itu ya, atau mau boleh tanya rekrut juga boleh ya Pak ya. Boleh. Nggak apa-apa ya tentang rekrut itu. Mungkin bisa kita ya sebentar. Pagi Pak. Ya, selamat. Ya Pak, saya mau tanya, Bapak kan tadi seperti awal cerita kalau Bapak banyak ilmunya buat rekrut. Ya, pertanyaannya hanya gimana Pak caranya sampai sejauh ini Bapak sudah bangun timnya Bapak? Bangun tim ya. Oke. Ya. Singkat aja ya Pak ya. Jadi memang saya pakai ini teknik ini ya untuk namanya rekrut, untuk namanya tim building ya. Jadi untuk mengetahui jabatan ya, mau dia profesinya apapun ya, mau dia dokter mau apa, saya harus pakai kepribadian ini. Pertama saya harus kenali dulu kepribadian dia. Ya, kemudian saya selalu kasih mencari kepribadiannya. Karena orang koleris pasti suka prestasi, pencapaiannya, nggak usah ngomong yang lain-lain. Memang tidak semua pasti harus terekrut langsung ya dengan cara ini, tapi paling tidak itu membantu. Itu nomor satu untuk rekrut. Ya. Kemudian tips lain ya teman-teman yang mungkin saya akan bagi di sini ya adalah tugas kita sebagai leader ya, Bapak leader ya Pak ya. Oke, tugas kita sebagai leader setiap tahun itu kan minimal mencetak 2 leader baru ya Pak ya. Dan 1 M ya, direct ya. Nah, jadi saya selalu pakai strateginya namanya 6. Saya harus minimal punya 6 agent aktif. Ya, dan 2 ini harus jadi leader. Ya, kita punya banyak agent ya. Saya tahun 2014 itu punya 120 agent. Ya, 2015 saya punya 80 agent. Tapi kalau top recruit itu bukan banyak-banyak agent ya. Top recruit itu banyak-banyak agent aktif yang produksi di atas 30 juta. Jadi bukan banyak-banyak agent ya, 1000 agent itu jadi top recruit enggak. Yang banyak-banyak agent aktif. Ya, nah cara saya gini teman-teman, kita nggak mungkin bisa fokus sama 20 atau 100 agent ya. Jadi kita harus memilih dan harus fokus. Saya cukup fokuskan ke 6 aja. Atau tahun 2015 saya fokuskan ke 10 orang. 10 orang itu yang jadi 6. Ya, 6 UN. Ya, gampangannya kita pakai ini aja. Ini sebenarnya saya cuplik dari buku kok. Ya, jadi ilmu saya itu sebenarnya ilmu curi-curi dari buku. Bukunya Pak Wira Arjuna, pernah baca. Agent asuransi nggak kaya ngapain aja. Ya, nah saya cuma kopas saja dari itu. Dia pakai 6 ini. Setiap tahun dia bilang harus punya minimal 6 agent. Ya, nah jadi saya selalu fokus di sini. Ini benar-benar saya fokusin kalau yang 2 ini. Ya, benar-benar saya fokusin ya. Ini juga saya fokusin. Ini bisa menggeser rankingnya. Kalau ada yang bagus, baru lagi ya. Punya ukurannya agent aktif kalau buat saya adalah punya kemauan dan punya kemampuan, skill. Ya, dia punya kemauan, punya tujuan di tahun ini, dan dia punya skill. Ya, itu langsung masuk sebagai kriteria kita. Ya, kalau ada yang lebih bagus lagi, ya udah digeser juga, bisa juga. Atau kalau kita masih bisa handle, kita handle. Ya ini sih, ya. Saya cuma ini pakai strategi ini aja ya. Saya dulu dengerin rekamannya Pak Wibi, waktu Pak Wibi itu ngisi ALC. Ya, saya masih ingat diputerin sama leader saya, ya, Riki Utomo. Diputerin audio aja, dan saya masih ingat Pak Wibi bilang, ya, tugas leader setiap tahun 1 M dan 2 leader baru. Ya, itu masih membekas. Dan itu yang saya lakukan. Ya, tugas seorang leader setiap tahun saya seperti itu. Mungkin itu ya Pak ya, untuk tips singkat aja. Untuk bisa membangun. Kita kalau setiap tahun bisa memenuhi ini, ya pasti kita pasti AM. Karena saya sudah pelajari di sistem prudensial, kenapa kok kenapa kok 300 juta, kenapa 900 juta, kenapa 2,7 itu sudah ada hitungannya teman-teman. Itu bukan angka magic. Itu prudensial udah bikin kan. Kenapa harus 2,7 miliar? Kenapa harus 900? Ya, nanti kalau ada kesempatan lebih, kita bisa sharing lagi ya. Itu ada alasannya. Ya, prudensial mau sebagai leader kita cetak ya minimal 2 kan. Kalau bisa 3. Ya kan, kenapa muncul angka 900 kan 3 juga, 3 kali 300. Kenapa 2,7 dari 3 itu kan nanti akan 3 SUN kan tahun depannya. Dan kita sendiri tetap harus 2 juga.
Kalau kita menerapkan 2 dan 1M, pasti kita AM. Dengan catatan mereka juga melakukan hal yang sama ya, jangan leadernya di atasnya aja, tapi yang lain gagal. Nah itu juga gak bagus. Dalam bisnis, kalau yang paling pintar hanya 1 orang, itu bisnis kita dalam bahaya. Nggak boleh. Ya, jadi kita harus serempak melakukan, kita harus pintar bareng. Ya, kita harus tahu. Ya, nah, ya kan kalau saya bisa 1M direct, leader saya sudah harus melakukannya. Kalau mereka nggak punya mindset itu, ya nggak bisa. Tapi kalau grup kita semuanya